Salam Lestari. Eee, saya membuat video ini pukul 2 dini hari. Itu ada jam di belakang saya itu menunjukkan jam 2 dini hari. Terus terang saya agak terusik sehingga nggak bisa tidur. Gara-gara berita Presiden Prabowo mengirim sepasang komodo ke Jepang. Presiden Prabowo berkunjung ke Jepang bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Persoalannya adalah komodo itu satwa endemik milik Indonesia, satu-satunya di dunia yang milik Indonesia ada di Pulau Komodo. Cina memiliki maskot panda. Australia memiliki maskot koala. Kita juga punya harimau Sumatera yang satu-satunya milik Indonesia. Cuman harimau itu ada harimau Siberia. Jadi masih ada jenis yang sesama harimau di negara lain. Tapi kalau komodo itu hanya satu-satunya di Indonesia, demikian pula panda di Cina dan koala di Australia. Coba kita renungkan, negara mana yang memiliki koala? Atau kebun binatang mana di dunia ini yang memiliki koala? Nggak ada. Kebun binatang mana di dunia ini yang memiliki panda? Ada. Tapi statusnya breeding loan, dipinjamkan dengan perjanjian, dan itu disewakan. Indonesia juga ada panda di Taman Safari Indonesia, udah 8 tahun yang lalu. Sewa selama 10 tahun, nilainya itu 10 juta US dollar atau sekitar 170 miliar. Komodo, panda, dan koala itu sama-sama appendix 1 dan punya grade yang sama. Berarti kalau ada negara atau kebun binatang di manapun di negara lain yang membutuhkan koala, sewanya juga akan sama. 10 tahun itu sekitar 170 miliar. Demikian halnya dengan komodo. Tapi kenyataannya komodo kita itu ada di Australia, Singapura punya komodo, dan akhir tahun lalu Singapura mengirim komodo ke Jepang. Dan sekarang Indonesia mengirim komodo ke Jepang. Perlu diketahui bahwa berapa puluh tahun yang lalu Indonesia itu mendapat sumbangan burung jalak Bali dari Amerika ke KBS. Indonesia pernah mendapat sumbangan burung jalak Bali dari Jepang, JICA. Dibagikan juga ke beberapa lembaga konservasi, bantuan dari Jepang. Kebayang nggak jalak Bali itu asli Indonesia dan adanya hanya di Pulau Bali, tapi kita punah di negara kita dan kita disumbang dari negara lain. Sekarang komodo kita milik Indonesia asli. Singapura bisa mengirim ke Jepang. Secara aturan itu dilarang karena itu hak penuh milik Indonesia. Apalagi Singapura itu bukan anggota CITES. Kenapa bukan anggota CITES? Karena di Singapura tidak punya satwa endemik. Jadi dia nggak perlu ikut menjadi anggota CITES. Indonesia anggota CITES. Dan demikian mudahnya komodo itu dibagikan secara begitu aja dengan alasan breeding loan. Breeding loan itu hanya prosedur untuk mengirim satwa itu ke luar negeri. Tapi kenyataannya, kapan satwa itu akan kembali?
2009, Taman Safari Indonesia mengirim 5 ekor bekantan milik KBS atas nama Indonesia ke Jepang 2009. Bisa dicari di Google. Statusnya juga breeding loan. Tapi nasib bekantan di Jepang itu siapa yang memantau dan bagaimana nasibnya 2009 sampai hari ini? Sudah berapa banyak berkembang biak? Nggak ada. 2019, Taman Safari Indonesia juga mengirim 4 ekor gajah ke Australia. Statusnya juga sama, breeding loan. Breeding loan itu hanya prosedur untuk mengirim satwa ke luar negeri. Tapi kenyataannya, satwa itu tidak pernah kembali. Nah, ini modus kejahatan konservasi, kalau saya boleh bilang, adalah perdagangan satwa yang dilakukan oleh oligarki, mafia berdasi. Namun kita sibuk setiap hari justru mengurusin masyarakat yang piara landak, dihukum, jual burung kakak tua dari Maluku ke Surabaya, ditangkap, dihukum. Mereka yang tidak paham undang-undang, tidak paham peraturan, hanya bicara untuk kepentingan perut mereka hari ini dan besok. Itu aja yang kita dilakukan hukuman. Tapi perdagangan satwa antar negara yang dilakukan oligarki dan orang yang paham konservasi dan berkedok konservasi tapi pedagang satwa justru dilindungi dan bahkan pejabat kita ikut melakukan. Kalau seandainya Presiden Prabowo tidak mengerti aturan ini, seharusnya Menteri Kehutanan dan jajarannya termasuk dirjen dan direktur paham dong dampaknya. Maka inilah akibatnya dari awal saya bilang, Menteri Kehutanan itu butuh ahli kehutanan. Tapi yang ditunjuk adalah ahli ketuhanan. Kita butuh raja hutan. Tapi yang diutus Raja Juli. Akibatnya seperti ini. Dengan pengiriman komodo ke Jepang ini, bagi saya, bagi teman-teman para konservasionis, tentu ini masalah harga diri yang tergadaikan. Namun tidak ada yang senior-senior saya, yang lebih ahli dari saya, mau berbicara. Bila orang benar diam, maka penjahat akan makin merajalela. Saya tetap akan bersuara demi konservasi di Republik ini. Salam lestari.